kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Yani, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sakib ingin memberikan pertanyaan terkait dengan implementasi Sakib yang berkaitan dengan target kinerja rektor tahun 2026. Di sini kami memang ada pertanyaan yang berdasarkan dari Kementerian Dikti-Saintek seperti itu, Prof. Kami akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama berdasarkan pengukuran kinerja dari LPMPP seperti itu, Prof. Untuk pertanyaan pertama kami akan mengambil di slide pengukuran kinerja di kriteria 2 dan pertanyaan kita ngambil nomor 1 seperti itu. Bagaimana Prof Yani menentukan bahwa data yang dikumpulkan relevan untuk indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan ikut terbaru nomor 358 CAP nomor M CAP tahun 2025 seperti itu. Iya, jadi setiap unit tentunya termasuk juga LPMPP kan ada target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan. Itu sebagai turunan dari kontrak kinerja rektor dengan kementerian. Jadi untuk LPMPP ada untuk tahun 2026 ada sekitar 35 kontrak. Nah, ini masing-masing tentunya didukung oleh semua kampus. Sehingga kalau dihubungkan di situ juga sudah jelas di dalam kontrak kinerja ada target capaiannya. Nah, nanti untuk LPMPP akan target atau capaian di setiap triwulan itu kita tetapkan, kemudian dari masing-masing TW1 dan seterusnya sampai 4 itu kami juga sudah menyusun rencana aksinya. Nah, dari situ kami di awal tahun tentunya rapat dengan para pimpinan kampus maksudnya itu menyusun anggaran yang harus sinkron dengan program kegiatan yang mendukung capaian dari kontrak kinerja seperti itu. Baik, Prof, cukup menjelaskan untuk kinerja di LPPM. Kemudian kami melanjutkan ke pertanyaan kriteria 3, Prof. Untuk tetap masih stylenya di pengukuran kinerja, bagaimana Prof Yani memastikan bahwa data kinerja yang dikumpulkan bersifat akurat dan up to date? Kami tentu saja di dalam melaporkan pelaporan untuk capaian kinerja itu disertai dengan bukti-bukti. Kami tentunya dari target atau data-data yang sudah dilaporkan oleh para kampus dan juga sekretaris itu kami cek, kemudian kami cocokkan dengan bukti yang sudah disampaikan. Nah, dari situ nanti akan saya sebagai kepala LPPM akan memvalidasi bahwa data yang dilaporkan itu sudah sesuai dan valid juga karena didukung oleh bukti dokumen yang ada. Dan itu semuanya akan dilaporkan lewat Cikoja seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, Prof ingin menggali lebih lanjut di progresnya LPPM untuk kita beralih ke LPMPP. LPMPP. Kita beralih ke pertanyaan pelaporan kinerja, Prof. Di sini saya ngambil kriteria 1 nomor 2 yaitu terkait dengan apabila pada suatu indikator capaiannya kurang dari target yang telah ditetapkan, bagaimana pengambilan keputusan baik program maupun kegiatan yang dilakukan untuk mengejar capaian kerja pada periode berikutnya. Ya, tentu saja kita akan mengevaluasi bersama ya. Saya kemudian juga sekretaris dan para pimpinan para kampus itu melakukan evaluasi bersama indikator-indikator mana yang tidak tercapai. Nah, kemudian kita evaluasi kendala-kendala sebelumnya itu seperti apa. Kemudian tentunya kita harus menyusun strategi secara detail dan lebih rinci lagi rencana aksinya, strategi kita supaya di tahun ke depan itu tidak akan gagal lagi atau target capaian bisa tercapai. Jadi lebih strategi yang kita susun itu lebih detail begitu, lebih
jelas begitu, sehingga itu akan bisa membantu kita dalam menyusun program kegiatan akan lebih tepat, pas gitu, sehingga targetnya tercapai seperti itu. Baik. Terima kasih Ya, Prof. sama-sama. Yeni.